Oke, buat Anda para guru atau operator sekolah, Februari 2026 itu bulan yang super penting. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas lini masa tunjangan profesi guru. Langkah demi langkah, biar semuanya lancar jaya buat Anda. Nah, pertanyaannya udah siap belum nih buat nguasain proses SKTP di bulan Februari nanti? Tenang aja, tujuan kita di sini simpel kok. Ngasih Anda kejelasan dan kepercayaan diri, biar Anda tahu persis apa yang harus dikerjain dan kapan harus dikerjain. Oke, kita langsung bahas ya. Pertama, kita lihat panduan umumnya dulu. Terus, kita bakal ngomongin deadline pertama yang udah deket banget. Ada juga yang namanya the big reset. Nah, ini penting nih. Gimana SKTP bisa terbit? Terus, langkah terakhir biar dapat rekomendasi pembayaran. Dan terakhir, ada checklist biar semuanya sukses. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya semua proses ini tujuannya cuma satu, biar SKTP bisa terbit tepat waktu. Kenapa? Ya karena SKTP ini adalah kuncinya buat nerima tunjangan profesi Anda. Terus SKTP itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, SKTP itu singkatan dari Surat Keputusan Tunjangan Profesi. Anggap aja ini dokumen sakti, semacam lampu hijau resmi yang ngasih izin pembayaran tunjangan Bapak Ibu. Nggak ada SKTP, yang nggak ada pencairan. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih, fase pertama. Ini semua soal deadline input data dan apa yang bakal terjadi otomatis setelahnya. Jadi tolong diperhatikan banget ya. Jadi gini, setelah tanggal 10 Februari lewat, prosesnya itu jadi otomatis. Nggak ada lagi campur tangan manual. Begitu masuk tanggal 11, sistem langsung gerak cepat. Ngitung semua data yang udah Anda masukin. Sistem bakal ngevalidasi kebutuhan guru, status Anda, pokoknya semua disiapin sebelum SKTP-nya diterbitin. Oke, ada satu konsep penting banget yang harus kita pahami. Namanya penguncian data atau data locking. Ini tuh mekanisme otomatis dari sistem yang bakal langsung ngunci data jam ngajar dan tugas tambahan Bapak atau Ibu, begitu datanya dinyatakan valid. Kenapa ini penting? Biar datanya nggak berubah-ubah di tengah jalan, yang bisa bikin prosesnya jadi molor. Alurnya simple banget tapi dampaknya besar. Begitu data Anda valid, klik, sistem langsung otomatis menguncinya. Tujuannya cuma satu, jaga konsistensi data selama proses penerbitan. Nah, ini nih yang paling krusial. Tolong banget dicatat ya, data itu dikunci setelah statusnya valid. Artinya apa? Kalau udah kekunci, data jam mengajar dan tugas tambahan itu sama sekali nggak bisa diubah lagi. Titik. Data bakal kekunci terus sampai siklus bulan berikutnya. Jadi intinya Anda harus mastiin data itu 100% benar, 100% final sebelum jadi valid. Oke, berikutnya kita bahas istilah The Big Reset. Ini terjadi di tanggal 15 Februari. Ini hari yang penting banget, bisa dibilang titik baliknya di pertengahan bulan. Karena ada dua hal besar yang terjadi barengan. Nah, jadi tanggal 15 Februari itu punya dua peran sekaligus. Pertama, ini deadline terakhir buat kirim data SKTP Februari pas jam 6 sore WIB. Kedua, di hari yang sama, sistem juga bakal ngeriset atau membuka kunci data dari bulan Januari. Tujuannya, biar data Februari bisa diupdate sebelum dikunci lagi. Jadi sistemnya kerja barengan, efisien banget. Terus, gimana sih proses SKTP itu diterbitin? Gampangnya, prosesnya dibagi jadi dua gelombang. Ada gelombang buat bulan sebelumnya, ada juga buat bulan yang lagi jalan. Gelombang pertama itu jalan dari tanggal 12 sampai 15 Februari. Nah, di rentang waktu ini, sistem bakal nerbitin SKTP susulan buat periode Januari. Jadi, ini buat ngeberesin urusan yang mungkin tertunda dari bulan lalu. Dasarnya, ya dari data yang udah divalidasi sampai tanggal 11 Februari. Nah, setelah urusan Januari beres, lanjut ke gelombang kedua. Ini yang utama. Dari tanggal 16 sampai 19 Februari, giliran SKTP reguler buat bulan Februari yang diterbitkan. Syaratnya gampang, selama data Anda kebaca valid di antara tanggal-tanggal itu, SKTP bakal langsung terbit otomatis. Oke, SKTP udah di tangan, terus apa lagi? Nah, kita masuk ke langkah terakhir di administrasi, dapat rekomendasi pembayaran. Ini nih tombol terakhir yang harus ditekan sebelum dananya cair. Jadi, antara tanggal 17 sampai 20 Februari, sistem bakal ngirim rekomendasi pembayaran ke dinas terkait. Rekomendasi ini buat siapa aja? Ya buat semua, baik yang dapat SKTP susulan Januari maupun yang reguler Februari. Pokoknya semua yang SKTP-nya udah terbit di fase sebelumnya bakal masuk daftar ini. Oke, sebagai rangkuman, yuk kita bedah checklist-nya. Penting banget nih, buat misahin mana tugas Anda sebagai operator yang harus dikerjain aktif dan mana tugas sistem yang jalan otomatis. Coba lihat tabel ini deh.
Tugas aktif Anda ada di kiri. Sinkronin data Januari sebelum tanggal 10, data Februari sebelum tanggal 15, dan yang paling penting, ngecek status validitas terus-menerus. Sisanya, biarin sistem yang kerja otomatis di sebelah kanan. Jadi, fokus aja sama apa yang bisa Anda kendalikan. Nah, ini dia rangkuman visual dari semua lini masa di bulan Februari. Tampilan kalender kayak gini ngebantu banget kan? Kelihatan jelas kapan cut-off Januari, kapan SKTP susulan dan reguler terbit, sampai kapan rekomendasi dikirim. Simpen ini ya, buat contekan cepat. Kalau dari semua penjelasan tadi ada 3 hal yang wajib banget diingat. Ini dia. 1. Selalu perhatiin jam cut-off, jam 6 sore WIB. Jangan sampai telat. 2. Ingat, data valid itu pemicu data dikunci, jadi pastiin nggak ada error sama sekali sebelumnya. Dan yang ketiga, sadari kalau proses Januari dan Februari itu jalan barengan. Jadi mata Anda harus awas kedua-duanya. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu kalimat sakti ini. Ketepatan data adalah kunci pencairan. Ini pesan intinya, data yang akurat, data yang tepat waktu, itu jaminan prosesnya bakal lancar jaya. Oke, terima kasih banyak dan selamat bekerja.